Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Puspitasari dari kampus IKMI Dikila. Saat ini saya semester 6, jurusan akuntansi komputer kelas eksekutif. Saya tinggal di daerah Kampung Tegal Gede, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bagi perubahan pendidikan ke masa depan, yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius, menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air, mengembangkan sikap demokratis, beradaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian yang bukan pusatnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok kalangan tertentu. Yang ketiga yaitu nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, yaitu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan sistem. Solidaritas dalam sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia intinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
Implementasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dapat dimusyawarahkan secara perwakilan. Sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme ilmuwan, liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan. Dan yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjadi keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan umum. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Identitas nasional. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan fondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama. Bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dari dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Nilai lima dasar tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman,
ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian bangsa dan negara. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbonne, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan, serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah. Yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan genetik kepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas. Ada beberapa pengertian negara menurut para ahli, antara lain menurut Ohad Phillips dan kawan-kawan. Negara adalah masyarakat politik independen yang menepati suatu wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dan bertujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan dapat mempertahankan tatanan internal. Menurut Virjono Projodiporo, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritori dengan mengakui adanya satuan pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia. Pendapat lain dikemukakan oleh Onotohanjoyo yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang menganut kehidupan masyarakat tertentu. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antara manusia dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal, menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintahan negara yang bersangkutan yang dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afghanistan, Mongolia, Australia, Hungaria, Zambia, Malaysia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu,
Ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial. Yang dimaksud wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 persetujuan perpidanaan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bular atau KMB, perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian tersebut adalah Konferensi London tahun 1814, di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara. Berkenaan dengan wilayah perairan, ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah 1. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang berhubungan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik yang lain dihubungkan oleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok asas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam United National Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Yang kedua yaitu batas landas kontinen. Landas kontinen atau continental shelf adalah dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. 1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar dari negara tetangga. Yang keempat, tuntunan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Batas landas kontinen dari garis dasar tidak ditentukan jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada 2 negara atau lebih menguasai laut di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam melandaskan kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landasan kontinen tersebut. Yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif.
Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Batas zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari garis dasar ke arah Laut Cina. Kewenangan negara di wilayah zona ekonomi eksklusif adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam konferensi hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di zona ekonomi eksklusif, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin. Sedangkan kewajiban negara di kawasan zona ekonomi eksklusif merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status zona ekonomi eksklusif, sehingga perairan laut lepas sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kegiatan berlayar, penerbangan di atas zona eksklusif, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut. Negara pantai juga berkewajiban melakukan kompensasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Sedangkan wilayah udara, suatu negara meliputi udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan, berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama, yaitu Convention of International Civil Aviation pada tahun 1944, atau secara singkat dikenal sebagai Konferensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil. Pemerintah yang berdaulat. Kata berdaulat artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya, pemerintah berhak mengatur negara sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Menurut Jane Bowden, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat satu asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua yaitu tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Yang ketiga yaitu abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. Dengan ungkapan lain, ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawa sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi, dan tidak terbatas.
Sifat-sifat negara umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya, pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya. Dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat, yaitu berupa pidana bahkan hukuman mati. Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya, di negara-negara yang baru di mana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat pemaksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dikedepankan cara-cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak dan kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam menentukan tujuan dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia, misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, negara berhak untuk melarang perkembangan paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah memonopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut. Sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus menaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang didasarkan pada kemauan sendiri. Dan disinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang bersifat sukarela. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya, walaupun kenyataannya juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya
dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang mestinya diutamakan. Tujuan negara sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan pertujuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, setiap negara, apapun ideologi yang dianutnya, menyelenggarakan prinsip minimum yang mutlak sifatnya, yaitu antara lain melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Yang ketiga, yaitu pertahanan. Fungsi ini untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang keempat, yaitu menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan, negara memiliki badan-badan peradilan. Atas dasar pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis yang artinya membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet atau grond yang berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitusi yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen.
Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi, sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yang bersifat tidak tertulis.